kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Cemburu buta, kakak beradik aniaya seorang pria dengan sajam hingga korban luka parah. Perampok di Takalar apes, sudah gagal merampok mobilnya malah dirusak oleh massa. Yuk kita intip pembuatan sirup markisa, oleh-oleh khas Sulawesi Selatan. Seorang pria ditangkap polisi di Pangkep setelah kedapatan mencuri di dalam rumah warga. Pelaku diringkus saat sedang membayar mobil sewaan yang akan dipakai mencuri di lain tempat. Dalam rekaman CCTV, pria berkaos hitam ini masuk ke dalam rumah warga di Kecamatan Makrang di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada 15 Oktober lalu. Dari rekaman CCTV tersembunyi lainnya, pelaku berinisial NA usia 28 tahun memasuki seluruh kamar dan menggasak sejumlah barang. Bermodal rekaman CCTV, polisi berhasil meringkus pelaku saat sedang membayar mobil rental yang rencananya akan digunakan untuk mencari sasaran rumah pencurian. Sementara sang istri tidak dilakukan penahanan dan masih berstatus sebagai saksi. Pelaku diamankan, kami mengamankan pertama satu unit mobil yang digunakan pelaku pada saat ke TKP. Yang kedua kami mengamankan barang bukti berupa jam tangan dan ada beberapa barang bukti lain berupa tas. Berapa orang pelaku? Untuk saat ini yang kami proses ada 1 orang yang kami amankan, sementara pelaku lain masih dalam tahap pendalaman. Pengakuan dari pelaku untuk ditangkap sendiri ada 3 TKP. Untuk yang sementara kami proses adalah kasus yang kemarin yang membobol rumah, sementara yang 2 masih sementara kami lakukan pendalaman. Berarti untuk saat ini yang ditetapkan tersangka itu cuma 1, Pak? Untuk saat ini yang kami tetapkan tersangka 1 orang. Hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengincar rumah yang ditinggal pemiliknya bekerja. Polisi menyita barang bukti berupa 2 jam tangan hasil curian dan 1 unit mobil rental yang digunakan pelaku. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Komplotan pencuri yang meresahkan masyarakat di Goa akhirnya ditangkap polisi. Ketiga tersangka ditangkap karena mencuri ponsel, tabung gas, dan sepeda motor. Ironisnya, sepeda motor hasil curian digunakan untuk aksi pencurian berikutnya. Tim Black Horse Polsek Palangga mendatangi rumah salah satu tersangka kasus pencurian ponsel pada Rabu malam. Setelah menggeledah rumah pelaku pertama, polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 2 tersangka lain. Ketiga tersangka, AD, RA, dan MR, ditangkap di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Goa. Mereka langsung dibawa ke Polsek Palangga. Dari hasil penyelidikan, ketiganya merupakan komplotan spesialis pencuri tabung gas LPG di sejumlah toko kelontong. Mereka juga mencuri sepeda motor dan membobol rumah. Para pelaku beraksi menggunakan sepeda motor hasil curian untuk melakukan pencurian berikutnya. Setelah kami kembangkan, ternyata pelaku yang dititipkan HP tersebut yang inisial D adalah pelaku pencurian tabung gas. Dan pengembangan yang kami lakukan melihat daripada ciri-ciri kendaraan dan kami lakukan pengembangan, ternyata kendaraan yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian tabung gas tersebut adalah hasil juga. Barang bukti yang ditemukan polisi yaitu 2 ponsel, 8 tabung gas 3 kg, dan 1 sepeda motor hasil curian. Ketiga tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian. Mereka terancam 5 tahun penjara. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Terbakar api cemburu, 2 orang yang merupakan kakak beradik menganiaya teman istri dari salah satu pelaku dengan parang di Makassar. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka berat di bagian kaki dan kedua tersangka ditangkap di Kabupaten Selayar.
Irwan dan Bondan ditangkap oleh polisi di tempat persembunyiannya di Kabupaten Selayar pada Selasa malam. Kakak beradik itu kabur setelah menganiaya seorang pria bernama Ruslan dengan sebilah parang. Penganiayaan dipicu api cemburu. Irwan yang menduga korban merupakan selingkuhan istrinya dianiaya hingga luka parah di bagian kaki. Saat beraksi, Irwan tak sendiri, ia mengajak adiknya untuk melukai korban. Polsek Panakukang harus berkoordinasi dengan Resmob Selayar karena kedua tersangka kabur ke wilayah hukum Selayar. Yang kami amankan adalah 2 orang laki-laki yang dimana terduga melakukan penganiayaan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang mengakibatkan luka pada bagian lutut korban. Untuk motifnya sendiri, Bang? Motifnya sendiri adalah kecemburuan terhadap istri pelaku. Polisi menyita sebilah parang dan 1 sepeda motor yang digunakan tersangka untuk menganiaya korban. Setelah ditangkap, kedua tersangka dibawa ke Polsek Panakukang untuk diproses hukum. Kedua tersangka dijerat pasal 351 dan 170 KUH Pidana dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Kejaksaan Negeri Pinrang menetapkan 1 tersangka atas kasus kredit fiktif milik Bank BUMN. Tersangka merupakan pegawai yang bertugas sebagai sales kredit pensiun dan prapensiun dari salah satu vendor Bank BNI cabang Pinrang. FM ditangkap Kejari dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kredit fiktif dana pensiun di Bank BNI cabang Pinrang. FM yang bertugas sebagai sales diduga menarik dana pelunasan pinjaman tanpa sepengetahuan debitur dan tidak menyerahkan seluruh dana pencairan kredit kepada nasabah. Modusnya, FM menggunakan slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani debitur atau menggunakan kartu ATM nasabah untuk menarik dana secara ilegal. Kejari masih menunggu perkembangan kasus ini di persidangan untuk menentukan ada tidaknya tersangka lain dalam kasus ini. Kejahatan yang dilakukan FM sejak tahun 2022 hingga 2025 terhadap 36 debitur merugikan negara 2,9 miliar rupiah. Sales ini menawarkan kredit kepada para pensiun dengan jaminan taspen yang ada. Kemudian dia masukkan kredit ini ke bank plat merah tersebut yang nantinya debitur mempunyai kredit di bank lain untuk di take over. Tetapi tidak dilakukan secara maksimal. Jadi bank plat merah ini tidak bisa melakukan pemotongan pensiun secara maksimal. Karena di bank yang lain untuk kredit debitur tidak dilakukan penutupan seluruhnya.